yang luar biasa, yang sekarang juga semestinya menjadi tradisi kita semua, yaitu menyatukan ada namanya jiwa, rasa, dan karsa. Di sini ada namanya Singo Eblik Mataram. Kalau pernah lihat ada namanya kuda kepang seperti itu ya. Tapi itu bukan kuda kepang seperti biasa. Semua mempunyai mistik dan religi di situ yang berbeda. Saya awal-awal suka lihat itu Pak Rafi dengan rekan-rekannya. Saya lama tidak melihat kegiatan ramai, tapi saya lihat step by step, kemudian ritual-ritualnya begitu. Kenapa seperti itu? Nah, akhirnya saya lihat bahwa gerakan-gerakan itu ada formasi perang, ada formasi melingkar, ada segala macam Pak. Itu berbeda, tidak terkontaminasi dengan entertainmentnya gitu, atau hiburan belaka, tapi ada religi dan mistiknya di situ. Nah, kemudian saya sampaikan kepada Pak Rafi, ini satu hal yang ini, coba saya ceritakan Pak. Baru cerita, terus saya kajian lagi, lama saya mengkaji itu. Ini ada satu hal. Makanya ketika itu ada hari ulang TNI, kita gelar 2012 itu, saya undang Pak Wopi Darsono, Darun Alun, prajurit gitu. Jadi di sana ada pendoktrinasian senopati perang. Sebelum mereka mengeluarkan doktrin perang, mereka mengumpulkan suatu kekuatan senopatinya itu untuk mengeluarkan doktrin perang. Baru nanti ke prajuritnya. Dengan menyatukan jiwa, rasa, dan karsa tadi. Jadi kalau bahasanya itu kalau kita mau berperang itu menyatukan daya roh kita dengan alam kita, dengan menyatukan tujuan ketahuan kita untuk jihad. Itu kajiannya kalau dibuat buku itu apa sih makna dari jiwa, rasa, dan karsa tentang ini, itu bisa dapat gelar S3 Pak. Loh iya Pak, itu panjang banget kalau diteliti Pak itu. Nah, kemudian itu salah satu pendoktrinannya. Nah, berangkatlah mereka sampai dengan ke Batavia sana. Nah, karena begitu heroiknya orang-orang Panjer yang dipimpin oleh Pak Mahapatinya tadi adalah Ki Bodronolo tadi, sehingga dapat menghancurkan benteng Belanda namanya Benteng Staputi yang sekarang itu adalah Masjid Istiqlal Jakarta. Itu adalah benteng besar dulu. Itu bentengnya Belanda. Nah, ini adalah yang direbut atau dipimpin oleh Ki Bodronolo tadi. Nah, karena kehebatan tadi pulang begitu. Perang itu ketika itu memang tidak sekaligus, itu beberapa kali. Yang pada akhirnya kita mundur. Memang tekanannya sangat luar biasa. Jadi seluruh pasukan Belanda VOC itu dari Sumatera ditarik semua untuk menggempur. Kita mundur. Begitu. Itu kalau cerita-cerita tentang kekalahan perang Banten waktu itu. Nah, tapi pada masa pertamanya berhasil menggempur itu. Nah, selanjutnya kembali ke sini dikasihlah gelar. Ki Bodronolo menjadi gelar Ki Gede Panjer. Nah, setelah pengaruh itu berangsur-angsur adalah siar agama Islam begitu kuat dengan cara yang baik begitu didapat diterima oleh orang Hindu, orang Buddha, yang lama-lama pun karena kepahlawanan, karena kesantunan, karena kepemimpinan, kekhalifahannya seorang Ki Bodronolo tadi, maka orang-orang Panjer sini pun yang katanya dari segi Hindu Buddha itu juga dapat menerima menjadi khalifah Panjer, yang pada akhirnya namanya tidak menjadi Ku Panjer tapi menjadi Ki Gede Panjer, yang pada akhirnya itu akan menentukan Ki Gede Panjer 1, 2, dan 3. Ketika Ki Gede Panjer 3, Ki Gede Panjer 2 waktu itu, nah setelah Sultan Agung Mataram tadi pada waktunya sudah harus selesai begitu karena usia dan semuanya, maka turunannya kepada Amangkurat I, ya. Nah, Amangkurat I pada prinsipnya adalah orang yang baik, tetapi sifat-sifat kepemimpinannya yang ini menjadi introspeksi kita bagi generasi muda ini, bahwa di dalam memimpin itu kita harus menyatukan jiwa, rasa, dan karsa. Tidak cukup memimpin bangsa besar Indonesia ini dengan hanya kepemimpinan kepintaran tadi, tapi ada sense of belongnya harus ada, terus dengan lingkungannya ada. Ini memang tanah Nusantara ini luar biasa karena begitu luasnya. Memimpin orang Indonesia sekali lagi tidak cukup dengan kepintarannya, mematukan jiwa, rasa, dan karsa tadi. Kalau kita secara jujur kembali, gitu. Pemimpin kita banyak yang pintar, ya banyak sekali pintar. Tetapi mungkin namanya manusia kan tidak semuanya sempurna. Ya sekali lagi makanya
kita orang-orang pintar, kekurangannya lah kita yang muda-muda nih untuk mengeliminir, jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Ya. Kalau kita bicara mohon seperti Pak SBY luar biasa cerdas. Belum ada orang Komnas, saya tidak mengeksploitir seorang individu, tapi saya baca waktu dulu dan kita punya riwayat seorang militer yang bisa mampu sebagai komlut di sekuat tingkat Amerika itu belum ada di Asia, Pak. Luar biasa. Di salah satu orang-orang Indonesia ternyata juga bila dalam kompetitif di dunia itu juga tidak kalah gitu. Saya tidak cerita masalah pemilihan sekarang, ini contoh orang Indonesia. Nah, kemudian setelah di sini di Gede Banjir 2 tadi datanglah seorang yang namanya Pangeran Bumi Dirjo. Pangeran Bumi ini adalah adiknya Sultan Agung Mataram ke sini karena tidak kuat melihat keponakannya yang semena-mena gitu atau begitu ketidakpasan kepemimpinan. Akhirnya dia ke sini dikasih tempat ke Kota Winangun. Disitulah beliau itu menjadi seorang ulama, sebagai guru ngaji, sebagai juga khalifah dalam kemasyarakatan, tidak pada konteks kekuasaan begitu. Itu seorang pemimpin yang luar biasa membuat